Baik, saudara, saya izin share screen. Iya, ya, harusnya sudah keluar ya di layar Bapak Ibu saudara sekalian. Ya, pada malam ini saya ingin kita bersama-sama mendiskusikan ya, berbicara mengenai Konsili Nikea. Ya, karena pada tahun ini tadi yang dikatakan oleh Pak Dimas ya, Konsili Nikea diadakan pada tahun 325 ya, pada bulan Mei. Ya, sehingga tahun ini meskipun memang sekarang sudah Oktober ya, tetapi masih di dalam rangka 1700 tahun Konsili Nikea. Ya, 1700 tahun Konsili Nikea, dan saya pribadi melihat ya bagaimana Konsili Nikea ini sangat besar ya relevansinya bagi zaman ini, ya bukan hanya secara konten, ya bukan hanya secara konten Konsili Nikea yang nanti di akhir sesi saya akan bacakan bagi kita semua gitu ya, Credo Nikea, tapi juga yang terkhusus di dalam selain konten ya, tapi juga yang sangat relevan bagi kita hari ini adalah berkenaan dengan spirit, ya berkenaan dengan semangat, ya semangat yang melandasi Konsili Nikea, ya semangat juga yang melandasi konsili gereja mula-mula. Ya, jadi seperti yang kita tahu ya, Konsili Nikea adalah konsili oikumene pertama ya setelah masa para rasul ya. Kalau mau dikatakan ya konsili yang pertama dari yang pertama itu adalah sidang Yerusalem yang tercatat di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-15. Tapi kalau kita boleh berbicara mengenai konsili gereja pasca para rasul gitu ya, maka yang sejauh ini secara umum diakui sebagai konsili oikumene atau konsili yang mencakup gereja-gereja gitu ya pada waktu itu, baik gereja barat maupun gereja timur gitu ya sama-sama mengakui konsili oikumene ini secara total ada 7. Nah, hari ini kita tidak akan berbicara mengenai ketujuh-tujuhnya gitu ya daripada konsili oikumene, tapi kita akan fokus kepada yang pertama, yaitu Konsili Nikea. Nah, tadi saya mengatakan ya bahwa selain daripada isinya yang kita sangat berhutang, tetapi juga secara spirit, ya semangat, ya semangat apa gitu ya yang sebetulnya mendasari dilaksanakannya konsili-konsili oikumene ini. Gitu ya. Nah, semangat ini sebetulnya didasarkan kepada Ulangan pasal ke-6 ayat yang keempat ya, yang akan menjadi ayat utama kita pada kesempatan malam ini. Ya, tentunya saudara, sebagian saudara kalau bukan semuanya ya, tentunya tahu ya Ulangan pasal ke-6 ayat yang keempat. Ya karena jikalau saudara bertanya kepada orang Kristen, ayat mana yang paling penting? Ya besar sekali kemungkinan ya orang Kristen akan menjawab Yohanes 3 ayat yang ke-16. Tetapi kalau saudara bertanya kepada orang Yahudi, ya mana ayatmu yang paling penting, ya kalau dia bukan Yahudi Kristen tentunya dia tidak akan merujuk kepada Yohanes 3:16, tapi ya besar kemungkinan dia akan merujuk kepada Ulangan 6 ayat yang keempat. Nah, ini adalah skema gitu ya, skema daripada orang Yahudi yang berbunyi, dengarlah hai orang Israel, ya Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa, ya Tuhan itu Allah Esa, Allah kita, Tuhan itu Esa. Nah, setelah persisnya ya keesaan Allah. Ya, keyakinan bahwa Allah itu Esa, ya itu adalah keyakinan yang mendasari diadakannya konsili-konsili bapak-bapak gereja, termasuk juga sebetulnya kalau kita mau mengatakan merupakan suatu spirit yang melandasi sidang Yerusalem. Apa hubungannya ya antara Allah yang Esa dengan dengan diadakannya konsili? Ya hubungannya adalah, nah saudara, sejauh mana kita menyadari jikalau kita percaya Allah itu Esa, ya, jika kita sungguh-sungguh mengamini Allah itu esa adanya gitu ya. Sejauh mana kita yang mengamini kebenaran ini, kita juga ya harusnya secara konsisten ya menganggap penting kesatuan kebenaran. Ya, kesatuan kebenaran. Nah, saya percaya ini adalah satu konsistensi keyakinan yang sangat-sangat diperlukan pada zaman ini. Ya, karena hari ini ya orang Kristen ya harusnya ya percaya Allah itu esa. Ya, secara mendasar ya berkenaan dengan Tritunggal ada tiga pernyataan yang paling penting kan. Allah itu Esa, ya Allah itu tiga pribadi, ketiga pribadi sepenuhnya Allah. Ya, ketiga pribadi itu sepenuhnya Allah. Nah, dari tiga pernyataan sederhana ini, saudara, kalau saya boleh mengatakan, yang paling jarang tidak disetujui itu adalah yang pertama. Ya, itu adalah yang pertama. Jadi sampai hari ini kita melihat
yang kita sebut sebagai bidat, biasanya yang tidak percaya kepada kebenaran yang kedua dan yang ketiga. Ya, tapi saudara, saya at least ya hari-hari ini ya, saya tidak bisa mengingat bidat ya atau juga apalagi ya, maksudnya aliran kekristenan yang tidak percaya Allah itu esa. Amin ya. Ya, jadi bisa jadi ya orang menyebut dirinya Kristen tetapi misalnya ya mengatakan Yesus itu tidak setara dengan Bapa. Itu masih bisa ditemukan. Tetapi saudara akan sulit mencari ya orang Kristen yang percaya kekristenan tetapi yang tidak percaya bahwa Allah itu esa. Ya, cuman masalahnya adalah sejauh mana keyakinan ini ya secara konsisten ya teraplikasi di dalam hidup kita ya khususnya berkenaan dengan kebenaran. Ya kan sesuatu hal yang sangat ironi ya, bagaimana orang Kristen yang mengamini Allahnya itu esa seringkali tidak berusaha untuk mencari kesatuan kebenaran. Ya malah sebetulnya kalau saya boleh mengatakan kita hidup di zaman yang merayakan keberbedaan. Amin atau amin. Ya, ya kita sekarang hidup pada zaman apa? Kita hidup di zaman yang berusaha untuk menyatukan kebenaran, atau sekarang kita hidup di zaman yang merayakan perbedaan. Ya, perbedaan itu dianggap baik. Ya, perbedaan bahkan seringkali disamakan dengan kekayaan. Ya, dan bahkan ya hari ini ya upaya-upaya untuk mempersatukan kebenaran seringkali dianggap dengan konotasi negatif ya, dianggap sebagai mirip-mirip penindasan, gitu ya. Nah, setelah itu kenapa di sana di dalam slide ini saya mengatakan kita perlu menghindari dua ekstrim. Ya, mengamini ya kebenaran itu harusnya satu ya karena Allah itu esa. Ya, sehingga saya percaya bukan kesaksian yang baik ya ketika orang Kristen sama-sama mengamini Allah yang esa, kemudian gontok-gontokan di kolom komen. Ya menurut saudara sendiri ya, itu adalah kesaksian yang baik atau tidak. Ya kita mengamini keesaan Allah gitu ya, kemudian kita berdebat sendiri gitu ya, di Facebook lah, di YouTube lah, di IG, di TikTok gitu ya, sambil disaksikan oleh orang-orang yang bukan Kristen. Kira-kira menurut saudara itu kesaksian yang baik atau tidak ya? Sehingga itu kenapa saya mengatakan kita perlu menghindari dua ekstrim ya. Ekstrim yang pertama tentunya ya saya tidak sedang mengusulkan mari kita kembali kepada pemaksaan kebenaran. Ya sehingga karena kebenaran itu satu, ya maka kesatuan itu mesti berusaha untuk dicapai at any cost. Ya sehingga kalau perlu dipaksa, yang tidak setuju ya sudah kita ekskomunikasikan saja. Gitu ya, saudara, saya percaya kita khususnya dari gereja ya Kristen ya, Protestan, which is kita sekarang bulan Oktober ya, yang berarti kita merayakan Hari Reformasi ya. Kita tentunya tidak lupa ya akan bahaya dari memaksakan kesatuan. Ya, saya percaya ini bukan sesuatu hal yang akan menghasilkan kesatuan yang sejati, tetapi saudara di sisi yang lain, berapa banyak ya khususnya kita yang Kristen Protestan yang sangat takut dengan pemaksaan kebenaran, seberapa jauh juga kita sebetulnya harus takut, Bu ya. Dengan hari ini ketika orang Kristen itu meremehkan pentingnya kesatuan atau bahkan mengabaikan kesatuan kebenaran atau kesatuan doktrin. Ya, sehingga saya masih ingat ya pada waktu saya itu masih mahasiswa, ya pada waktu itu belum bergabung dengan GRI ya, tapi ya sudah ikut acara speak dari Pendeta Stephen Tong, gitu ya. Nah, saya ingat pada waktu itu ya salah satu hal yang membuat apa? Salah satu hal yang Pak Tong sangat kritisi adalah ya hamba-hamba Tuhan yang tidak mau belajar, ya, tapi kemudian mau mengajar. Dan saya sangat ingat sekali ya Pak Tong pernah cerita gitu ya, bagaimana ketika satu kali dia menegur ya hamba-hamba Tuhan seperti ini, ya pada sesi tanya jawab, kemudian ada salah seorang hamba Tuhan yang tadinya seorang dokter ternyata, ya bertanya sambil sekaligus mempertanyakan teguran Pak Tong. Dia mengatakan ya, Bapak tahu, ya saya ini ya sebelum menjadi hamba Tuhan, saya ini dokter. Dan bahkan ya, kalau saya tidak salah dia dokter yang berhasil, gitu ya, dia dokter spesialis atau dokter apa gitu ya, tapi yang pasti adalah secara ekonomi sangat baik. Ya, sehingga Bapak tahu nggak ya, saya ini sudah melepaskan semua jabatan saya sebagai dokter. Sekarang saya menyerahkan diri sebagai hamba Tuhan, gitu ya, full time, ya sebagai hamba Tuhan. Kenapa sekarang justru kok disalah-salahkan? Kenapa sekarang justru kok dikritik-kritik?
Ya, jadi sepertinya dia sangat terganggu ya, karena dia sudah meninggalkan semua kenyamanan, meninggalkan semua penghasilan yang besar untuk menjadi pendeta gitu ya. Lah kok sekarang malah dikritik. Nah, saya ingat pada waktu itu Pak Tong bertanya kembali kepada yang bersangkutan, Bapak kalau saya boleh tahu ya, Bapak untuk menjadi dokter itu sekolah berapa lama? Ya, Bapak untuk menjadi dokter itu perlu sekolah berapa lama? Ya, dia bisa menyebutkan sejangka waktu dan saudara sampai hari ini pun kita mengamini ya, sekolah paling lama ya jadi dokter. Ya, jadi sekolah paling lama bukan kalau saudara mau jadi manajer atau anak saudara mau jadi teknik begitu ya, sarjana teknik. Ya, setahu saya sampai hari ini ya sekolah paling lama ya kalau anak kita mau menjadi dokter, apalagi spesialis. Ya, sehingga dia mengatakan ya sekian waktu. Ya, sehingga kemudian Pak Tong tanya lagi, kamu pada waktu jadi pendeta ya, kamu sekolah berapa lama? Nah, dia kemudian terdiam. Ya, sehingga pertanyaan dari pendeta Stephen Tong adalah kenapa ya untuk urusan keselamatan tubuh ya kita merasa perlu untuk mempersiapkan diri dengan baik, sekolah dengan baik. Kenapa ya untuk hal jiwa? Kenapa kita tidak merasa perlu untuk mempersiapkan diri dengan baik? Begitu ya, sehingga itu menjadi concern beliau sekian puluh tahun yang lalu. Ya, sehingga pertanyaannya ya, apakah kita hari ini sudah hidup di zaman yang dimana kita tidak perlu lagi gitu ya sekuatir beliau, atau justru hari ini ya kita sama-sama tinggal di zaman dimana kita malah sebetulnya harus lebih concern ini. Karena kalau saya boleh bertanya kepada saudara ya, mana menurut saudara yang lebih mudah menjadi hamba Tuhan tanpa belajar atau membuat konten rohani tanpa belajar? Gitu ya. Mana menurut saudara yang lebih mudah ya membuat konten rohani tanpa belajar atau menjadi hamba Tuhan tanpa belajar? Atau mana yang lebih sulit menjadi hamba Tuhan tanpa belajar atau membuat konten TikTok, konten YouTube, konten Facebook gitu ya, konten IG rohani tanpa belajar? Saya percaya setiap kita akan amin ya. Ya jauh lebih gampang. Gitu ya, jauh lebih mudah membuat konten media sosial tanpa saya harus belajar. Dan permisi tanya ya, ketika seorang saudara seorang pendatang baru, ya dan saudara membuat konten, ya ya saudara jujurly gitu ya, secara jujur gitu ya berkata, siapa sih yang pada waktu membuat konten tidak pingin viewernya banyak, gitu ya? Siapa yang membuat konten tanpa keinginan untuk followernya itu bisa banyak? Ya, sehingga pertanyaannya ya, kalau saudara membuat konten gitu ya, dan saudara juga mungkin tidak punya sumber daya untuk membeli follower gitu ya, maka permisi tanya, saudara kalau mau kontennya banyak, saudara mesti buat konten, saudara kalau mau viewernya banyak ya, saudara mesti buat konten yang berbobot atau saudara mesti membuat konten yang kontroversi? Yang mana? Ya, kalau seseorang mau ya channelnya itu banyak viewer, ya pertanyaan saya dia harus membuat konten yang berbobot ataukah gitu ya, dia membuat konten yang kontroversi. Ya sehingga saudara sampai hari ini kita melihat ya di dalam dunia per-YouTubean yang namanya clickbait itu ya tetap ada. Ya dan kenapa kok clickbait? Gitu tahu semua ya. Saya percaya saya tidak perlu menjelaskan apa itu clickbait ya. Jadi judulnya tidak sama dengan kontennya gitu. Ya supaya orang nonton. Ya, sehingga saya ingat ya, saya kuliah manajemen. Ya, sehingga pada waktu dulu ya, itu pada zaman saya, ya koran yang paling laris itu bukan Kompas. Ya, pada zaman saya kuliah, gitu ya, koran yang paling laris itu adalah Pos Kota. Nah, saudara yang di Jakarta ya, mestinya tahu Pos Kota. Tapi saudara kalau di luar Jakarta ya, kemungkinan jangan-jangan bisa tidak tahu Pos Kota itu apa. Ya, sehingga pos kota itu lebih banyak beredar di Jakarta gitu. Karena saya orang Surabaya, saya tahu Kompas, saya tidak tahu pos kota. Tapi menarik ya, meskipun pos kota itu beredarnya lebih banyak di Jakarta, mungkin Jabodetabek kali ya. Ya kok bisa ya secara penjualan bisa lebih banyak daripada Kompas yang skalanya nasional. Ya karena kalau saudara lihat konten itu kenapa halaman depan ya surat kabar itu tentunya hurufnya besar-besar itu. Ya, tidak ada ya halaman pertama surat kabar, semuanya diisi berita. Gitu ya, selalu ada tajuk berita yang paling tebal. Nah, itu yang orang lihat duluan itu. Sehingga kalau pos kota ya mungkin beritanya adalah pembunuhan di kampung sini, gitu ya, perselingkuhan di daerah sana. Dan orang ketika lihat, ya orang itu baca, orang itu beli. Ya menarik ya sampai hari ini ya. Saya nggak tahu loh, hari ini kalau Kompas kan masih ada ya. Saya nggak tahu apakah pos kota masih ada, meskipun sekarang saya tinggal di Jakarta ya. Tapi kalau saudara lihat di dalam dunia perinternetan, ya sama.
gitu ya. Saudara mau ditonton orang, gitu ya, ya buatlah sebuah konten itu yang kontroversi. Dan permisi tanya, kalau saudara mau membuat sebuah konten yang kontroversi, apa yang saudara mesti lakukan? Ya, cara paling gampang adalah salahkan apa yang selama ini menjadi tradisi. Ya, itu adalah cara yang paling cepat untuk menimbulkan kontroversi dan kita hidup di zaman yang menyukai kontroversi. Ya, sehingga saudara, sejauh mana ya orang yang membuat konten kontroversi, mereka menyadari ya, ini tidak kesaksian yang sesuai dengan keyakinan iman kita bahwa Allah itu esa. Ya, sejauh mana ya, meskipun kita amin, selama kita di dalam dunia berdosa, sebelum Yesus datang untuk kedua kali gitu ya, jangan kita pernah berharap ya, orang Kristen akan mempunyai satu kebenaran. Ya, itu never happen dulu. Ya, itu tidak akan terjadi. Ya, baru Yesus datang kedua kali ya. Nah, di sana kita akan mendapatkan kesatuan kebenaran yang sempurna. Ya, sebelum kedatangan kedua, kita adalah murid kebenaran. Ya, sehingga bahkan ya, karena saya berasal dari latar belakang gereja Reform ya, kok saudara tanya ya, atau bahkan saudara mungkin tidak perlu tanya, saudara juga sudah tahu jawabannya ya. Di antara orang Reform nggak ada perbedaan. Lu ya ada. Ada yang percaya supra lah, ada yang percaya infralapse harian lah, ada orang reform yang percaya amilenium, ada orang reform yang percaya postmilenium gitu ya, meskipun ya saya rasa susah mencari orang reform yang percaya premil gitu ya. Tetapi ya ada. Ya, sehingga sebagai murid kebenaran ya, kita tidak mungkin bisa mencapai kesatuan sempurna ya sebelum kedatangan kedua. Tetapi sejauh mana kita menyadari sebagai murid kebenaran, kita mesti mengupayakan itu. Gitu ya, kita mesti mengupayakan itu dan hari ini kita hidup di zaman yang merendahkan atau tidak menganggap penting upaya-upaya seperti seperti tadi. Ya, sehingga saya percaya dalam hal ini ya, Konsili Nikea itu sangat-sangat relevan bagi setiap kita, saudara. Ya karena saudara suka atau tidak suka ya, kenapa kekristenan bisa bertumbuh? Ya, kenapa kekristenan bisa berkembang seperti hari ini? Amin ya, karena Yesus berjanji menyertai. Ya, amin juga ya, karena Roh Kudus itu turun pada hari Pentakosta gitu ya dan memimpin gerejanya. Tapi bagaimana cara Roh Kudus memimpin? Salah satunya adalah saya percaya melalui konsili-konsili seperti ini. Ya karena jika tanpa konsili-konsili seperti ini dan dari awal kekristenan sudah terpecah begitu saja gitu ya, saudara saya sangat tidak yakin kekristenan bisa berkembang seperti sekarang. Ya, saya sangat-sangat tidak yakin begitu ya. Kalau hari ini kita melihat tidak ada yang namanya ortodoksi, ya tetapi tidak maka itu berarti tidak ada yang namanya kekristenan, yang ada adalah kekristenan-kekristenan. Ya kalau benar seperti itu ya, bagaimana kekristenan itu bisa bisa bertumbuh. Ya, sehingga saya percaya dalam hal ini itu tadi yang saya maksudkan ya, yang kita bisa pelajari dari Konsili Nikea bukan cuma isinya yang saya percaya diterima oleh masih banyak gereja hari ini, tetapi juga spirit. Ya, spirit memperjuangkan kesatuan, ya meskipun untuk itu mesti berani menyatakan yang salah, ya sudah sulit dalam dunia berdosa ya, untuk bisa mengupayakan kesatuan tanpa saudara berani mengatakan bahwa yang ini salah begitu ya. Tanpa saudara berani mengatakan yang ini salah, saudara bagaimana bisa mencapai kesatuan? Ya, tapi juga ketika kita mengatakan yang ini salah, bukan sekedar suka atau tidak suka ya, tetapi ada satu dasar yang kuat. Nah, saya percaya dari Konsili Nikea kita bisa belajar akan semua ini. Oke, ya sehingga saya akan mulai masuk ya. Saudara Konsili Nikea tentunya banyak di antara saudara juga sudah tahu ya. Diawali dengan ya yang kita kenal sekarang dengan kontroversi Arius yang nantinya menjadi Arianisme yang sampai hari ini juga kalau mau dikatakan ya, ini adalah golongan bidat kristologi yang sampai hari ini masih sangat banyak diterima. Ya bahkan ya ada salah seorang hamba Tuhan yang cukup terkenal, kalau bukan sangat terkenal, ya kalau saya sebutkan namanya, ya kemungkinan besar banyak di antara saudara akan tahu. Itu kenapa saya rasa jangan sebutkan nama begitu ya. Ya saudara mungkin tahu ya pada tahun lalu atau 2 tahun lalu ya apa tuh namanya diekskomunikasikan oleh salah satu sinode yang terbesar juga di Indonesia, yang saya juga percaya kalau saya sebutkan namanya saudara mustahil tidak tahu gitu ya. Dan saya sangat mengapresiasi ya tindakan sinode ini untuk kemudian mengekskomunikasi hamba Tuhan ini meskipun dia sangat terkenal, ya meskipun juga setelah dia diekskomunikasikan yang saya dengar ya, dia beli gereja, sekarang dia bentuk sinode sendiri.
Nah, kalau saudara mau menelusuri ya, kenapa? Apa yang membuat hamba Tuhan ini diekskomunikasikan? Ya, dia percaya apa yang dipercaya oleh Arius. Gitu ya. Dia meyakini apa yang diyakini oleh Arius sama seperti juga hari ini yang diyakini oleh saksi-saksi Yehova. Ya, sehingga saudara Arius meyakini bahwa sang anak ya yang dilahirkan di luar waktu oleh Bapa dicipta, ya dicipta, ya dan ditetapkan sebelum segala zaman, tidak ada sebelum dilahirkan. Berarti sang anak ini pernah tidak ada. Jadi meskipun dia ditetapkan sebelum segala zaman ya, tetapi ada waktunya dia belum ada. Ya tidak ada sebelum dilahirkan. Ya melainkan dilahirkan di luar waktu sebelum segala sesuatu. Hanya dia yang diberi keberadaan langsung oleh Bapa, tapi dia tidak kekal karena pernah tidak ada. Ya, yang berarti dia tidak sama kekalnya dengan Bapa, juga tidak sama mandirinya dengan Bapa. Nah, ini adalah yang menjadi keyakinan Arius akan Kristus. Nah, yang menarik ya kalau kita memikirkan ya karena saya dosen biblika dan di biblika itu yang penting adalah salah satu yang ditekankan adalah histori, sejarah. Nah, pada waktu kita berbicara mengenai sejarah ya, pertanyaan pentingnya adalah dari mana ini? Ya kenapa ini? Arius kok bisa berpikir seperti ini? Ya, dasarnya apa ini? Dia belajar dari mana? Ya, apa yang mengakibatkan dia mempunyai posisi yang seperti ini? Nah, saudara, yang akan kita temukan secara konsisten ya, pandangan-pandangan yang seperti ini sebetulnya begitu ya, bukan dari dia berdoa kemudian Tuhan menyatakan kebenaran kepada dia, ya tidak begitu, begitu ya tidak. Tetapi dia mendapatkan keyakinan ini justru karena keyakinan ini sesuai dengan filsafat pada zaman itu. Ya, sehingga kalau ya ada yang mengatakan bahwa kekristenan ortodoks yang kita percaya Tritunggal, ya ketiga-tiganya setara, itu karena kita dipengaruhi oleh pagan, dipengaruhi oleh kafir, itu sama sekali tidak tepat. Ya karena sampai hari ini, termasuk abad pertama gitu ya, saudara kita tidak bisa menemukan keyakinan atau filsafat atau apapun yang mengamini ketiga pernyataan tadi. Allah itu Esa, Allah itu tiga pribadi, ketiganya sepenuhnya Allah. Ya, di luar iman Kristen ya, saudara tidak bisa menemukan ada keyakinan lain yang menyatakan ketiga pernyataan tadi secara bersama-sama. Ya, sebaliknya, apa yang dikatakan oleh Arius ini sebetulnya, saudara, yang sesuai dengan falsafah pada zaman itu. Sehingga sama ya, kalau saya boleh kembali sedikit kepada apa yang tadi saya katakan, ya kenapa hari ini kita perlu lebih berhati-hati ya, bukan kepada pemaksaan kebenaran, tetapi kepada pengabaian kesatuan kebenaran. Ya karena hari ini kita hidup pada zaman, ya kira-kira falsafah apa itu yang mendorong kita merayakan perbedaan, jangan mencari metanarasi gitu ya. Perbedaan itu baik, di balik metanarasi terdapat suatu penindasan, penguasa dan seterusnya. Saudara yang belajar filsafat tentunya tahu ya, di balik semua ucapan itu ada falsafah postmodernisme. Betul ya? Ya, jadi ternyata dari apa yang diajarkan tidak netral. Ya, ada falsafah yang dibaliknya. Demikian juga saudara, nanti kita akan melihat ya, betulkah Arius ini yang back to the Bible, kita yang pengaruh pagan, ya kita yang dipengaruhi oleh kafir atau justru sebaliknya. Ya, sehingga saudara pada masa itu ada dua keyakinan ya besar mengenai bagaimana diselamatkan. Yang satu adalah keyakinan Kristen, yang satu adalah yang lain adalah keyakinan masa itu di mana ya keyakinan masa itu bisa dibagi dua lagi. Yang pertama, begitu ya, bagaimana bisa diselamatkan? Melalui ritual. Ya kita kasih persembahan lah, begitu ya kita mesti kasih korban. Ya, sehingga itu adalah pada waktu itu digolongkan atau disebut sebagai agama populer. Ya, sehingga agama-agama populer ya pada masa-masa abad-abad awal pertama, kedua, ketiga, keempat gitu yang meyakini ya seseorang bisa diselamatkan kalau dia itu memberikan persembahan atau dia ikut ritual. Ya, dia mengikuti ritual-ritual gitu ya, maka melalui ritual-ritual ini seseorang bisa diselamatkan. Itu pandangan pertama. Nah, pandangan kedua yang banyak disodorkan oleh para filsuf, ya mereka mengatakan darah.
Ya kalau mau selamat bukan melalui ritual, perilakumu bagaimana? Nah, itu yang penting gitu ya. Etikamu seperti seperti apa? Nah, saudara, ini yang seringkali sampai hari ini ya, ya banyak orang mengatakan kalau mau diselamatkan ya mesti berusaha. Perilakumu bagaimana? Etikamu seperti seperti apa? Nah, saudara, yang menarik ya, meskipun secara permukaan ya dua ini ya, satu melalui ritual, satu lagi melalui etika dan perilaku harusnya kan berbeda. Ya, tapi yang menarik dua-dua itu sebetulnya didasari oleh keyakinan yang sama, yaitu bagaimana cara saya bagaimana cara saya diselamatkan? Ya kamu mesti berusaha naik, naik. Ya, sehingga di dalam ritual ya, ketika korban itu diberikan, bau-baunya menjadi bau-bauan yang harum. Bau-baunya kemana? Ya bau-baunya itu naik. Betul ya? Ya korban itu ketika dibakar akan menghasilkan bau, baunya naik ke atas. Demikian juga ya melalui etika, perilaku gitu ya. Maka ya kita akan apa yang kita lakukan naik ke atas sampai kepada yang tertinggi itu. Nah, maksud saya ya, ya sehingga yang menarik adalah keyakinan pada waktu itu meyakini mau selamat ya mesti naik. Ya entah melalui engkau memberikan korban atau entah engkau jaga perilaku. Ya, sehingga melalui kedua cara ini diharapkan kita bisa naik dan sampai ke atas. Dan persis di sini kita melihat keyakinan iman Kristen itu berbeda. Bagaimana diselamatkan? Ya Allah anak mesti turun gitu ya, bergerak turun, tinggal di tengah-tengah kita. Bagaimana diselamatkan? Roh Kudus juga mesti turun dan tinggal di dalam hati orang yang percaya. Lihat ya, ini adalah dua keyakinan keselamatan yang sangat-sangat berbeda. Ya, sehingga saya sangat setuju ya dengan Fairbrain and Reeves. Saya nggak tahu ya buku ini saudara bisa lihat atau tidak ya, karena saya pakai background gitu ya. Di dalam buku yang ditulis oleh Farbrand and Reeves, ya ini adalah judulnya The Story of Creeds and Confession. Saya banyak memakai buku ini untuk materi kita pada malam ini. Ya sehingga mereka berdua mengatakan bahwa Nikea itu latar belakangnya bukan cuma sekedar perdebatan antar uskup ya atau antar pemimpin gereja. Ya Nikea latar belakang teologisnya adalah berakar dari respon gereja terhadap bentuk tertinggi filsafat kafir pada zaman itu. Ya, bentuk tertinggi filsafat kafir pada abad mula-mula yang salah satunya adalah Platonisme. Ya, Platonisme adalah salah satu filsafat Yunani yang paling berpengaruh di abad yang pertama. Dan Fairbrand dan Reeves menunjukkan bahwa pada sekitar abad yang keempat ya, pada sekitar abad yang ketiga, abad yang keempat, Platonisme ini percaya ada tiga tingkatan ilahi, tetapi tidak sederajat. Ya, jadi Platonisme pada masa-masa Arius hidup, yaitu percaya ada tiga tingkatan ilahi, namun tidak sederajat. Dan saudara yang sangat menarik ya, yang paling tinggi mereka sebut sebagai yang esa. Yang tingkat kedua mereka sebut sebagai firman atau logos. Tingkat ketiga mereka sebut sebagai jiwa dunia atau roh. Gitu ya. Lihat ya, betapa miripnya. Yang tertinggi itu adalah yang esa, yang level kedua itu adalah firman atau logos, tingkat yang ketiga itu adalah jiwa dunia, the spirit of the world atau the world spirit atau the world soul gitu ya, jiwa dunia atau roh. Nah, menurut Platonisme ya, mereka memandang ilah yang lebih rendah itu sebagai anak tangga untuk mencapai yang lebih tinggi, yang pada akhirnya mencapai yang esa. Jadi kita mendaki ya, melalui jiwa dunia, sampai kepada firman. Ya, mendaki lagi melalui firman, sampai kepada yang esa. Jika saudara lihat ya, dibandingkan dengan iman Kristen ada persamaannya secara istilah, tetapi secara konsep sangat berbeda. Sangat berbeda. Jika di dalam iman Kristen, ketiga pribadi Tritunggal itu sepenuhnya setara. Tetapi tiga pribadi, tetapi satu. Tidak ada itu, filsafat seperti ini tuh tidak ada. Ini. Ya, dan di dalam konsep kekristenan, ya keselamatan hanya bisa ada karena Allah turun ke dalam dunia, bukan karena kita memanjat tangga naik ke atas. Gitu ya. Ini sangat berbeda sekali. Nah, saudara bisa mulai melihat ya, kenapa kok Arius mempunyai keyakinan seperti tadi? Ya, sehingga Arius meyakini keselamatan itu gerak ke atas jiwa menuju Allah. Gimana caranya?
Ya, gimana caranya jiwa bisa menuju Allah? Lewat anak. Ya, melalui perantaraan anak. Wah, secara pemakaian bahasa sangat mirip. Ya, siapa orang Kristen yang tidak percaya Yesus sebagai perantara kan? Gitu ya. Ya, sehingga Arius meyakini anak adalah figur di antara Allah dan manusia yang menolong kita mencapai Allah. Ya, sebaliknya, ya Arius mengamini segala sesuatu termasuk anak dicipta oleh Allah. Ya, sehingga anak itu cuman jembatan. Ya, anak itu cuman tools untuk kita mencapai Allah gitu ya, yang dia yakini sebagai satu-satunya pencipta. Ya, sehingga kalau mau ditanya ya, kira-kira apakah Arius ini tidak ada dasar ayatnya? Ada. Ya, dan kalau saya boleh sedikit kembali lompat ya untuk mengaplikasikan relevansinya bagi kita hari ini. Saudara perhatikan ya, tadi saya mengatakan tidak perlu sekolah teologi hari ini untuk membuat konten YouTube. Ya, saudara tidak perlu sekolah teologi untuk membuat konten YouTube. Seringkali yang diperlukan adalah satu ayat. Ya, satu ayat. Sehingga hari ini ya, banyak jemaat itu kemudian bingung. Masa si A itu salah sih? Ada ayatnya loh. Gitu ya. Sehingga saya pernah satu kali dikirimi oleh jemaat ya yang khawatir ya karena dia baru saja mengkremasi mamanya dan kemudian dia ketemu dengan satu video TikTok yang mengatakan tidak boleh ya dikremasi. Ya kita tuh bagaimana dibangkitkan kalau kita dikremasi? Ya kalau kita dikuburkan, ya Tuhan bisa membangkitkan kita. Tapi kalau kita dikremasi, bagaimana Tuhan membangkitkan kita? Dan yang menarik ya, menurut saudara, kira-kira yang bersangkutan pakai ayat apa? Ya, ternyata dia pakai ayat Yusuf yang sebelum matinya mengatakan, nanti ya, kalau kamu kembali ke tanah Kanaan, tolong tulangku dibawa. Tuh kan, dia mengatakan, Yusuf minta tulangnya itu dibawa pulang. Yang berarti Yusuf itu tidak dibakar tulangnya. Yang berarti adalah dikuburkan mesti dengan cara apa orang mati mesti dikuburkan gitu ya, bukan untuk dibakar. Ya, sehingga saudara ini yang sering kali terjadi ya, dengan bermodalkan satu ayat ya seringkali bisa membuat jemaat itu kemudian terkecoh dan wah ini bener kok. Dan banyak jemaat kita bingung ya, karena ya yang sekolah pakai ayat, yang nggak sekolah juga pakai ayat. Sehingga seolah-olah dua pakai ayat ya mestinya dua-dua sama-sama benar gitu ya. Saudara, dari sejak Arius di sini kita melihat dia juga ada ayatnya. Kira-kira ayat mana yang Arius pakai ya untuk menyatakan segala sesuatu dicipta oleh Allah dan kemudian dia tarik ya kesimpulannya termasuk anak dicipta oleh Allah. Nah, saudara ayatnya kan ayat yang sangat terkenal ya. Ya Kejadian. Ya pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ya sehingga saudara Arius berangkat dari ide Alkitab bahwa segala sesuatu kecuali Allah dicipta oleh Allah. Namun, nah ini bahayanya. Ya karena dipengaruhi oleh pola pikir filosofis ya, yang pada waktu melihat oh yang kedua itu lebih rendah dan jembatan bagi yang pertama, yang ketiga lebih rendah dan jembatan bagi yang kedua. Maka yang Arius lakukan adalah menarik pembacaan Kristen secara platonis hingga ke titik ekstrimnya. Ya jika Alkitab dulu mengatakan ya pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ya maka itu berarti ya anak juga ciptaan. Seperti yang dikatakan oleh pola pikir filosofis tadi, anak lebih rendah daripada bapak. Ya sehingga saudara saya setuju dengan Fairbrain dan Reeves gitu ya, Donald Fairbrain dan Ryan Reeves. Mereka mengatakan yang Arius lakukan adalah menarik pembacaan Kristen secara platonis hingga ke titik ekstrimnya. Nah, saudara ini selalu menjadi bahaya nyata ya. Ya, itu kenapa dalam teologi reform ya kita sangat tidak menekankan otodidak. Ya, otodidak itu berbahaya. Di dalam Alkitab itu kita tidak diajar untuk otodidak, baik di PL maupun di PB. Ya, khususnya ya kalau kita mempunyai latar belakang, maksudnya kita tidak lahir dari keluarga Kristen. Jadi biasanya ya mereka yang misalnya Muslim dari dalam agama Islam katakanlah mungkin ya cukup tinggi jabatannya sehingga cukup paham gitu ya dengan kitab suci agama Islam. Biasanya pada waktu mereka menjadi Kristen ya, kalau mereka tidak hati-hati, sangat besar kemungkinan Tritunggalnya itu Sabellianisme. Gitu ya, yang percaya ya Allah Bapa sama dengan Allah Anak, sama dengan Allah Roh Kudus. Ya, karena agama Islam kan percaya Allah yang Maha Esa. Jadi kalau dia tidak hati-hati ya, akhirnya dia itu bisa
berbicara mengenai Tritunggal dari Alkitab, tapi konsepnya itu Sabellianisme. Nah, saudara, kalau mau dikatakan seperti ini ya yang terjadi kepada Arius, ya benar sih, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, yaitu ayat Alkitab gitu ya. Tetapi karena dipengaruhi oleh pola pikir Platonis pada zaman itu, ya dia melihat itu berarti anak ciptaan yang lebih rendah meskipun lebih tinggi dari kita. Ya Roh Kudus adalah juga ciptaan yang lebih rendah dari anak meskipun sekali lagi tetap lebih tinggi dibandingkan dengan kita. Ya, sehingga saudara akhirnya ya pendapat Arius ini menimbulkan ketidaksetujuan dan akhirnya pada tanggal 20 Mei 325 gitu ya dengan dukungan Kaisar Konstantin ya diadakanlah konsili pertama pasca para rasul yaitu konsili Nikea ya dihadiri oleh 250 sampai 318 utusan gereja pada waktu itu sepertinya admin bagian pendaftarannya tidak seperti hari ini gitu ya yang terdata dengan sangat jelas ya, sehingga kita hanya bisa mengira-ngira jumlah kehadiran tapi diperkirakan tidak kurang dari 250 ya dan tidak lebih dari 318 utusan gereja dari berbagai wilayah yang bisa ke Nikea karena disupport oleh Kaisar Konstantin gitu ya. Ya sehingga saudara Konstantin ini menarik ya, mungkin saya cerita sedikit ya. Konstantin ini menarik gitu ya karena dia sebetulnya bukan orang yang melek-melek teologi bagaimana dan nanti kita akan melihat ya jangan pernah berpikir ini kesalahan historis ya yang mengatakan bahwa ini khususnya dari sejak Walter Bauer yang mengatakan bahwa kekristenan dari pertama itu majemuk ya Christians, bukan Christian. Ya cuman akhirnya ada pihak yang menang, ada pihak yang kalah. Pihak yang menang ini kemudian menyebut dirinya ortodok, pihak yang kalah itu kemudian disebut heresi atau bidat. Ya, jadi di awal ya Walter Bauer mengatakan bahwa kekristenan itu jamak. Ya cuman ya ada pihak yang menang dan seringkali ya yang dikambing hitamkan sebagai apa tuh namanya pendukung utama ortodoksi itu ya Konstantin. Ya karena Konstantin tuh Alkitab diubah karena Konstantin tuh gitu ya. Ada yang apa namanya akhirnya yang menang menyebut diri ortodok, yang kalah kitabnya dibakar gitu ya disebut sebagai heresi. Saudara, not that simple sebetulnya. Betul-betul not that simple. Ya, sehingga Konstantin sebetulnya mengadakan konsili Nikea ya, atau menjadi penyandang dana gitu ya, bukan karena dia peduli kepada yang mana ini yang betul itu bagaimana ya homoousios atau homoiousios gitu ya, tidak ya. Tetapi karena sebagai Kaisar Roma ya Kaisar Roma itu mempunyai satu ciri khas. Ya, mau itu kaisar yang menindas kekristenan, mau kaisar yang membela kekristenan, ya kaisar Roma manapun sejak Augustinus itu menganggap penting persatuan gitu ya. Jadi di dalam sejarah Roma kita melihat beberapa kaisar yang menindas kekristenan itu ya bisa digolongkan kaisar yang baik. Ya kalau orang Tionghoa mengatakan ini kaisar yang japuto lah ya, lumayan, lumayan baik. Ya jadi saudara kalau pernah lihat film Gladiator, ya Russell Crowe itu ya. Nah, kalau saudara tahu ya ada kaisar yang dibunuh di awal film oleh anaknya sendiri. Anaknya itu namanya Commodus. Ya papanya itu namanya Marcus Aurelius. Nah, Marcus Aurelius itu adalah kaisar filsuf. Ya, itu adalah kaisar yang bijak, kaisar yang sangat ingin menekankan Pax Romana, ya kedamaian di seluruh Roma. Tapi sekaligus sejarah mencatat ya, Marcus Aurelius adalah salah seorang kaisar yang menindas kekristenan. Kenapa? Ya karena dia melihat ini selama ada orang Kristen kita nggak bisa bersatu. Agama kok bisa fanatik seperti ini ya, nggak mau menyembah kaisar. Nah, terus gimana ini? Ya, kalau di dalam Roma ada yang menyembah kaisar, ada yang tidak. Terus negara kita itu tidak bersatu, ya mana bisa teguh? Ya bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh gitu ya. Jadi saudara sedikit mengenai kerajaan Romawi ya. Kerajaan Romawi itu sangat-sangat membanggakan ya akan pentingnya tatanan. Ya, jadi Romawi itu sadar ya, pinter-pinteran gitu ya. Ya mereka kalah sama Yunani. Ya, Yunani itu lebih pintar daripada Romawi. Secara kekuatan fisik atau militer, mereka sadar ya, Sparta itu lebih besar daripada Roma. Kalau sudah pernah lihat film 300, ya 300 gitu ya. Sparta itu 300 orang bisa kalahkan ribuan tentara Roma itu. Tentara Persia, maaf. Gitu ya. Jadi mereka tahu ya, secara kekuatan fisik, mereka tidak menang atas Sparta.
Ya, secara kepandaian akal budi mereka tidak menang atas Yunani. Tapi yang menarik ya, kenapa kemudian yang terbukti berjaya kok Roma? Ya kenapa kok bukan Yunani? Dan pastinya bukan Sparta gitu ya. Kenapa kok Roma yang akhirnya berhasil menang? Karena mereka mengamini pentingnya tatanan, teratur, tertib gitu ya, teratur, tertib. Mereka meyakini itu adalah sumber kekuatan dan sejarah mengamini mereka benar. Ya, jadi orang Roma ya sangat membanggakan keteraturan dan mereka menganggap diri mereka itu dipanggil untuk membawa tatanan ke seluruh dunia dan somehow ya keyakinan mereka itu ya benar juga sampai sekarang. Ya, jadi kalau hari ini ya kita percaya di dalam negara kita ya menganut tripartiat kekuasaan kan, ada legali, ada maaf eksekutif, ada yudikatif, ada legislatif. Sebetulnya dari Roma itu juga tiga, meskipun tidak persis sama sih. Ya, dan Kaisar Augustus ya pernah sekali dicatat mengatakan, saya ini heran ya, Alexander Agung itu jago perang, tapi ngapain kalau nggak ditata? Kira-kira gitu sih, nggak persis gitu ya. Saya paraphrase saja seperti itu gitu ya. Jadi Kaisar Augustus tuh sempat bingung. Tahu kan Kaisar Augustus ya, yang biasanya Natal itu selalu muncul di dalam bentuk suara pada zaman Kaisar Augustus ya. Maka Yusuf dan Maria mengajak Maria ke Bethlehem. Nah itu Kaisar Augustus tuh. Ya kenapa dia mengadakan survei? Ya untuk ketatanan, ketertiban, keteraturan. Ya sehingga dia pernah dicatat ya mengatakan bahwa ini ngapain ya? Agustus itu menang perang, tapi tidak mementingkan tatanan. Buat apa? Ya karena sejarah mencatat setelah Alexander Agung mati, ya sudah, ya kerajaannya pecah empat, sementara Romawi bertahan cukup lama ya, kalau bukan dikatakan lama. Ya sehingga itu kenapa Konstantin merasa bahwa, waduh ini saya barusan mengakui kekristenan, meskipun nggak langsung sebagai agama negara, lah kok sekarang ribut, gitu ya. Ya justru ya karena kekristenan itu di bawah Konstantin mendapatkan suatu ketenangan, maka orang-orang Kristen mendapatkan kesempatan berpikir lebih dalam. Ya, yang celakanya ketika berpikir lebih dalam mulai keluar pendapat yang aneh-aneh. Gitu ya, sehingga Konstantin berpikir ini gimana ini? Ya, dia sudah tidak lagi apa Roma sudah menerima kekristenan, ya kekristenan tidak lagi dianiaya, diharapkan nanti bisa berpengaruh penting. Lah kok di antara uskup sendiri tengkar? Ya, sehingga saudara ini adalah satu dorongan gitu ya, satu motivasi yang mendorong Konstantin mengadakan Konsil Nikea, kita mesti bersatu. Persatuan itu penting. Ya, sehingga dia mensupport, ya, sehingga sudah bisa bayangkan ya, utusan gereja yang selama ini dianiaya, ya termasuk bahkan ya sebelum Konstantin itu penganiayaan terbesar itu Diocletian, itu juga menurut sejarah kaisar yang lumayan. Ya yang menganiaya kekristenan karena mereka dia merasa ya kekristenan nggak bisa kompromi nih, harus disikat. Gitu ya, sehingga dari penganiayaan yang begitu besar ya, tiba-tiba mereka bisa ada konsili. Ya, yang sebelumnya tidak ada itu konsili. Gimana caranya orang Kristen itu ditindas bisa mengadakan konsili gitu ya. Ya ada ceritanya. Tapi sekarang keadaan sudah damai, ada konsili dibayari lagi. Ya, sehingga sejauh ini kita bisa katakan ya, banyak uskup itu datang ke Nikea sebetulnya tidak sepenuhnya jelas kita disuruh ngapain sih. Ya mereka just dengar-dengar gitu ya. Yang seperti apa, mereka juga nggak ya jelas. Ya sehingga sama sekali tidak benar ya kalau dikatakan konsili Konstantin dan yang pro yang sekarang kita kenal sebagai ortodok sehingga dari awal sudah diset gitu ya untuk mengatakan pokoknya Arius harus salah. Tidak. Dan bahkan ya nanti kita akan melihat salah seorang yang dianggap sebagai champion ya atau mungkin tokoh terpenting gitu ya Martin Luthernya abad pertama ya kalau bukan Martin Luther adalah Athanasiusnya abad yang ke-16 ya itu adalah Athanasius. Ya, Athanasius itu hadir di Konsili Nikea itu sebagai diaken, bukan sebagai uskup. Ya, dia masih sangat muda pada waktu itu, ya sehingga dia hadir sebagai diaken ya dari uskup Alexandria yang bernama Alexander. Ya, jadi Athanasius bukan hadir sebagai peserta utama, ya dia hadir sebagai pembantu kalau mau dikatakan dari uskup Alexandria yang bernama Alexander. Sehingga dari apa yang kita tahu ya, awalnya itu mereka masih sebagian malah netral-netral.
Arius memaparkan ajarannya yang dia percaya Yesus bukan sepenuhnya Allah. Yesus diciptakan. Pernah ada waktu di mana Yesus tidak ada gitu ya. Nah, saudara menariknya kemudian malah ya peserta konsili mengatakan ya tidak begini. Ya tidak betul tuh kalau seperti ini. Ya sehingga pada waktu konsili atau kredo Nikea ya hasil daripada konsili Nikea ya kredo Nikea atau pengakuan iman Nikea diratifikasi 19 Juni. Berarti ini kalau mau dikatakan 1 bulan ya konsili Nikea ini berlangsung. Ya ketika kredo Nikea diratifikasi 19 Juni itu semua setuju kecuali tiga. Tiga yang menolak itu adalah Arius sendiri plus dua uskup Libya yang bernama Theonas dan Sekudus. Ya, jadi tiga orang ini menolak untuk menandatangani, semua yang lain menandatangani Konsili Nikea atau Kredo Nikea yang sekarang disebut sebagai Kredo Nikea awal. Ya, sehingga sebagai informasi pendahuluan begitu ya, sebagai saudara mungkin juga sudah tahu ya, Kredo Nikea yang nanti di akhir saya akan bacakan bukan Kredo Nikea yang persis sama dengan yang dihasilkan Konsili Nikea. Ya, yang nanti kita akan bacakan ya, itu adalah Kredo Nikea Konstantinopel. Ya, Kredo Nikea awal itu jauh lebih simpel. Ya, tidak berbeda sih. Cuman Kredo Nikea awal ini jauh lebih simpel. Intinya menegaskan tiga hal. Ya, yang pertama adalah anak Allah dilahirkan, bukan dicipta oleh Allah Bapa. Ya, Allah anak sepenuhnya setara dengan Allah Bapa, bukan Allah anak lebih rendah dari Allah Bapa. Dan yang ketiga, menarik ya, yang ditekankan sekali adalah untuk menyelamatkan kita, Allah anak harus turun. Maaf. Untuk menyelamatkan kita, Allah anak harus berinkarnasi atau turun ke dunia. Nah, sudah mulai semakin melihat ya, kenapa kok aspek turun ini kok penting? Ya kalau kita hari ini kan mungkin lebih menekankan salib ya ketimbang inkarnasi gitu ya. Tetapi di dalam konteks filsafat yang tadi saya katakan, aspek turun ini penting ini. Jadi mau selamat tidak bisa kita yang naik. Mau selamat ala anak harus turun ke dalam dunia. Ala anak yang seperti apa? Yang sepenuhnya setara dengan Bapa. Ala anak yang seperti apa? Yang dilahirkan, bukan dicipta oleh Allah Bapa. Nah, ini merupakan inti dari kredo-kredo Nikea awal yang sayangnya, nah ini sayangnya gitu ya, tidak kemudian meskipun tadi ya yang meratifikasi kecuali tiga semuanya setuju. Tetapi ternyata di dalam perjalanannya menimbulkan pertanyaan-pertanyaan. Khususnya dua hal. Ya dua hal yang membuat konsili Nikea atau kredo Nikea yang dipertanyakan. Yang pertama bicara Roh Kudusnya kok singkat banget. Ya ini Trinitarian atau Binitarian. Bi itu dua. Ya, jadi ini Trinitarian atau Binitarian. Karena memang ya, saudara nanti silakan cari ya. Saya memang tidak mencantumkan Credo Nikea awal ya. Nanti yang saya akan cantumkan adalah Credo Nikea Konstantinopel gitu ya. Nah, kalau saudara bisa menggoogling Credo Nikea awal, maka semua pernyataan mengenai Roh Kudus ya seperti yang saudara baca di layar. Dan kami percaya Roh Kudus, titik gitu ya. Jadi seolah-olah ya ada yang mengatakan mereka sudah panjang lebar membahas mengenai Yesus gitu ya, membahas mengenai Allah, sudah kecapean. Terakhir kali sebelum kemudian ratifikasi ada yang ingat, Roh Kudusnya kok belum muncul? Oke, oke, tambah, tambah, tambah. Tambah apa? Ya sudah, tambah aja. Dan kami percaya Roh Kudus. Nah, sekarang ini dugaan ya. Ini bukan, saya tidak mengatakan persis seperti itu yang terjadi. Tetapi ya memang, ya keyakinan mengenai Roh Kudus ya cuma satu kalimat ini. Ya, dan kami percaya Roh Kudus, titik. Ya, sehingga itu ternyata ketika disebarluaskan menimbulkan pertanyaan. Nah, sekaligus juga yang kedua, gitu ya, yang kemudian menimbulkan kebingungan juga berkenaan dengan kredo Nikea awal karena dipakainya istilah-istilah asing, usia, hypostasis, gitu ya, dan khususnya homoousios, ya, usia, hypostasis, homoousios. Nah, ini kan istilah-istilah filosofis pada zaman itu. Ya, dan yang dipakai oleh Konsili Nikea. Nah, kenapa Konsili Nikea pakai istilah filosofis itu? Nah, mesti dimengerti dengan tradisi sejarah atau latar belakang tadi. Ya, karena mereka sedang menjawab Arius yang backgroundnya adalah falsafah, gitu ya. Jadi bukan supaya untuk keren-kerenan,
Ya, mereka memakai usia, homo ya juga apa tadi gitu ya, usia hipostasis kan, khususnya hipostasis itu artinya apa? Apakah benar pribadi, ataukah figur, atau apa? Ini masih pertanyaan. Ya demikian juga homoousios khususnya menimbulkan kekhawatiran. Jangan-jangan ya kalau saya percaya homoousios yang berarti Allah Bapa sama dengan Allah Anak. Allah Anak itu sepenuhnya setara, bahkan Allah Anak itu sama dengan Allah Bapa, Allah Roh Kudus sama dengan Allah Bapa, Allah Anak. Jangan-jangan jadi Sabellianisme. Tahu ya, Sabellianisme ya. Ya mungkin sekarang adalah versi kedua setelah Arian yang paling banyak muncul di kekristenan hari ini, yang mengatakan kalau di rumah saya Bapak, naik mobil saya pengemudi, sampai kantor saya bos. Ya, sehingga berapa jabatan? Tiga. Berapa saya? Satu. Itu adalah Sabellianisme yang sebetulnya bukan Tritunggal itu. Gitu ya, sehingga pemakaian homoousios di awal itu dianggap memiliki tendensi Sabellianisme, ya, sehingga menimbulkan kebingungan. Plus, nah ini saudara perlu menyadari ya, meskipun memang Arius dikucilkan, ya meskipun memang Arius dikucilkan, bukan berarti semua pengikutnya turut dikucilkan. Dan di sini kita menemukan sebuah nama ya di paragraf atau di poin yang kedua, Eusebius dari Nikomedia, yang mesti dibedakan dengan Eusebius dari Kaisarea. Nah, Eusebius dari Kaisarea itu yang menulis buku Ecclesiastical History, yaitu sejarah Kristen mula-mula setelah Kisah Para Rasul itu. Ya, jadi saudara tahu dari mana ya Paulus disalib terbalik, gitu ya. Saudara tentunya bukan dari Kisah Para Rasul ya. Saudara tahu dari mana Petrus disalib terbalik. Saudara tahunya dari Ecclesiastical History yang ditulis oleh Eusebius dari Kaisarea. Ya, di sini kita menemukan bukan dari Kaisarea, tetapi Eusebius dari Nikomedia. Nah, saudara, dia sebetulnya adalah orang yang membaptiskan Konstantin sebelum Konstantin menghembuskan nafas yang terakhir. Ya, sehingga Konstantin ini kaisar yang kompleks ya. Ya, jadi di satu sisi dia itu mengakui kekristenan dan bahkan rela jadi pemodal gitu ya supaya Nikea ini bisa jalan. Tapi ya tujuannya bukan berarti dia sudah langsung bisa dikatakan sebagai orang yang bertobat, bahkan dibaptis pun tunggu sampai mati. Ya, dan yang membaptis dia itu adalah Eusebius dari Nikomedia. Ya, sehingga kita menduga ya, apakah mungkin dari si Eusebius of Nikomedia ini, kemudian dia yang mempengaruhi Konstantin supaya Arius bisa diterima kembali. Gitu ya. Tetapi pada waktu itu Alexander dari Alexandria plus diakennya Athanasius menolak, gitu ya, menolak. Nah, celakanya ya Konstantin pada waktu itu dia setelah dia itu mati, ya sempat kekaisarannya menjadi beberapa ya meskipun tidak terpecah. Nah, ada anak Konstantin yang pro Nikea, ada anak Konstantin yang anti Nikea. Ya, jadi ada anak Konstantin yang pro, ada anak Konstantin yang anti Nikea. Nah, cuman gitu ya, yang menang akhirnya adalah yang berhasil menjadi kaisar tunggal setelah Konstantin itu adalah anaknya yang anti Nikea, ya Konstantius. Ya, itu pengganti daripada Konstantin, ya, dan dia adalah seorang Arian, ya declare kalau dia itu Arian. Ya, sehingga Jerome ya salah seorang bapak gereja yang menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa Latin Vulgata gitu ya. Jerome ini kalimat dia yang terkenal ya. Seluruh dunia tidur dan pada waktu dia bangun, ya, seluruh dunia mendapati bahwa dunia telah menjadi Arian. Ya, jadi saudara ini yang menarik ya. Yang menang itu ternyata bukan yang Nikea. Ya, ternyata yang kalau mau dikatakan nih, di backup oleh kaisar itu adalah yang Aryan. Ya, jadi Konstantius itu bangun menegaskan bahwa dia adalah seorang Aryan. Ya, sehingga saudara ini satu blessing in disguise-nya menurut saya ya. Gitu ya, suatu hal yang kita perlu syukuri meskipun syukur kita dibangun di atas penderitaan Athanasius gitu ya. Ortodoksi bukan pihak yang menang perebutan kekuasaan sebetulnya. Bukan. Dan yang menarik ya, kaisar yang Tuhan pakai gitu ya setelah tadi ya Konstantius itu adalah Julian the Apostate.
Ya, Julian the Apostate, kenapa dia disebut sebagai the Apostate? Karena dia itu berkeinginan membawa Roma kembali ke zaman sebelum kekristenan. Ya, jadi sebetulnya saudara, kalau sudah mungkin pernah mendengar ya, hari ini dikatakan bahwa Natal itu adalah gereja yang berusaha untuk membalikkan perayaan Dewa Matahari supaya orang Kristen tidak menyembah Dewa Matahari, diadakan Natal di tanggal yang sama. Saudara, sebetulnya secara sejarah besar kemungkinan terbalik. Ya, bukti bahwa tanggal 25 Desember itu kita orang Kristen merayakan Natal sebetulnya ada lebih dulu daripada bukti bahwa 25 Desember orang Roma menyembah Kaisar Matahari, atau sorry, Dewa Matahari. Nah, bukti yang paling awal itu adalah dari masa Julian the Apostate. Ya, sehingga yang terjadi ya sangat mungkin bukan orang Kristen yang memakai 25 Desember itu sebagai hari Natal, padahal sebetulnya adalah hari menyembah Dewa Matahari. Jangan-jangan yang terbukti atau yang benar adalah sebaliknya. Julian ingin memakai 25 Desember yang dipakai oleh orang Kristen untuk menyambut kelahiran Yesus, sekarang dia mau pakai untuk merayakan kelahiran Dewa Matahari. Gitu ya, sangat mungkin ini yang betul secara sejarah. Jadi tidak dibalik seperti tadi. Nah, cuman ini yang mengherankan ya. Dia memerintah 2 tahun mati. Ya, jadi dia hanya memerintah 2 tahun dan ada yang mengatakan, ya meskipun jelas kita tidak bisa memverifikasi ya, ada yang mengatakan kalimat terakhir Julian pada waktu dia ingin menggulingkan kekristenan dan 2 tahun dia malah yang mati ya. Kalimat terakhir Julian adalah sebelum dia benar-benar mati ya, dia mengatakan, engkau telah menang, hai orang-orang Galilea. Gitu ya. Jadi Julian mengakui orang Galilea ini yang menyindir orang Kristen. Galilea pada waktu itu identik dengan orang-orang bodoh, orang-orang kampungan lah. Itu orang Galilea. Ya, jadi kalau di Antioquia kan kita disebut sebagai Kristen ya. Ya, oleh Julian kita disebut bukan lagi Kristen tapi Galilean. Ya, orang-orang kampungan gitu ya, yang sebetulnya itu apa? Ya, tidak terpelajar. Tapi menarik ya, kalimat terakhirnya dia adalah engkau telah menang hai orang-orang Galilea. Sehingga di dalam konteks ini kita melihat Athanasius itu justru yang banyak diasingkan. Oleh Konstantin sempat diasingkan, ya kemudian pasca Konstantin meninggal diizinkan pulang, diasingkan lagi gitu ya. Dan menariknya dibebaskan oleh Julian the Apostate bukan karena Julian the Apostate ini pro Nikea, ya karena dia kan apostate gitu ya. Tapi memang dia maunya adalah biar yang Nikea kita bebaskan, biar bentrok dengan yang anti Nikea. Ya, sehingga kalau saudara ya, apa tuh namanya, Julian the senang ketika membaca Facebooknya orang Kristen di mana dua orang Kristen saling debat. Ya, itu cita-citanya itu. Ya, jadi kenapa dia membebaskan si Athanasius? Bukan karena dia pro Nikea, tapi bebaslah, berdebatlah. Ya, harapannya ya kalau orang Kristen berdebat sendiri ya, kemudian dia lebih gampang ya. Udahlah, nggak usah berdebat, kita kembali aja ke Dewa Matahari. Harapannya dia itu. Cuman ya ternyata 2 tahun dia keburu mati. Sehingga saudara, sebetulnya ya konsili Nikea yang kita terima hari ini itu berasal dari atau diteguhkan di dalam konsili Konstantinopel. Itu tahun 3381. Ya, itu adalah konsili oikumene kedua setelah Nikea, yang kemudian menerima pandangan Athanasius yang mati-matian berusaha mempertahankan Nikea. Yang menarik adalah ketika konsili Konstantinopel itu berjalan, Athanasiusnya sudah mati 8 tahun. Ya, jadi bukan karena satu orang begitu ya yang bisa membuat kemudian kita kembali kepada doktrin yang benar, ya sehingga bahkan 8 tahun sebelum Konstantinopel konsili digelar, Athanasius sudah meninggal dunia, ya sudah mati. Ya, bersyukurnya kemudian konsili Konstantinopel mengamini apa yang menjadi pandangan Athanasius. Ya, sehingga saudara, ini yang terjadi. Jadi bukan karena politik kemudian ortodoksi menjadi menang. Ya, sehingga apa yang kita bisa pelajari ya bagi konsili Nikea dan relevansinya bagi zaman ini, sejauh mana ya kita perlu keberanian ya memperjuangkan kebenaran dan kesatuan kebenaran. Ya, karena yang menjadi beban Athanasius pada waktu itu adalah dia mesti berhadapan dengan sesama uskup, bahkan berhadapan dengan seniornya. Ya, karena ketika Arius itu sudah berbicara di konsili Nikea, dia baru diaken.
Gitu. Dan sejarah mencatat ya, pada waktu tadi ya, Alexander of Alexandria itu hampir mati. Dia menunjuk Athanasius kan. Athanasius sebetulnya awalnya benar-benar tidak mau, sehingga sampai dia sembunyi di mana-mana itu. Sampai akhirnya dia tidak bisa sembunyi, akhirnya dengan terpaksa ya, dia menerima jabatan daripada Alexander of Alexandria. Ya, tetapi memang ya, Athanasius ini berani. Ya, sehingga saya ingat pada waktu saya kuliah sejarah gereja, ya waktu itu yang mengajar adalah Pendeta Stephen Tong sendiri. Ya, saya ingat satu kalimatnya dia ketika sampai di bagian ini ya. Ya pada waktu itu ya ada tua-tua menasihati Athanasius. Sudahlah, ya ngapain kamu terus melawan? Ya dunia sudah menyatakan pro-Arian kok. Ya kamu nggak sadar ya. Ya don't you realize the world is against you. Ya dunia itu sekarang melawan kamu. Ya karena sekarang dunia ini Aryan, ngapain kamu terus melawan? Sudahlah gitu ya, berdamai saja. The world is against you. Nah saya masih ingat ya, Patong mengatakan jawaban dari Athanasius. Ya kalau Luther kan mengatakan di sini aku berdiri gitu ya, here I stand. Ya kalau Athanasius mengatakan the world is against me, ya me against the world. Ya, dunia itu mau melawan saya melawan dunia. Nah, hari ini ya, kita sungguh-sungguh perlu ya orang-orang Kristen yang memperjuangkan kebenaran dan kesatuan kebenaran. Ini penting. Ya, sehingga barusan Sabtu lalu ya saya diminta untuk membawakan satu seminar ya gereja sejati plus gereja atau lawan gereja sesat. Ya, sehingga apa ciri gereja sejati? Saya mengatakan ya, kalau saya boleh mengatakan hanya satu ciri. Ya, maka ciri gereja yang sejati bukan gereja yang kembali kepada kebenaran. Loh Pak, kan orang Livo mengatakan tanda gereja sejati yang pertama adalah firman. Ya betul sih. Lah terus mengapa Bapak kok nggak mengatakan bahwa ciri gereja yang sejati bukan gereja yang kembali kebenaran? Ya karena saudara kalau saya boleh tanya ya, ada nggak gereja hari ini yang tidak mengklaim kembali kepada kebenaran? Ada nggak? Ya, gereja dengan segala perbedaan pengajarannya, ya termasuk gereja yang paling ngawur sekalipun, permisi tanya nggak? Ada nggak gereja yang tidak mengaku kembali kepada kebenaran? Ada nggak? Nggak ada. Gitu ya, kecuali dia memang declare gereja sesat. Ya, tapi gereja sesat ya mau berkembang seperti apa ya? Ya sehingga semua gereja hari ini, termasuk juga ya semua YouTuber, semua Instagramer, semua TikTokers gitu ya, yang membuat ya konten teologi Kristen, semuanya mengaku kembali kepada kebenaran. Amin atau amin. Ya, sehingga kalau mau tahu ya gereja yang sejati itu mana, hari ini sudah nggak cukup loh. Oh, hamba Tuhan yang mengatakan back to the Bible. Ya karena pastilah gitu ya, at least 99,9% ya mengatakan begitulah. Tetapi ya saudara kalau mau tahu ya, bahwa gereja kembali kepada kebenaran adalah sejauh mana ya, ya gereja yang bersangkutan menyatakan kesatuan kebenaran, memperjuangkan kesatuan kebenaran, bukan kemudian mengatakan semua yang lain salah, dia yang benar. Tidak. Ya, sehingga yang menarik dari Athanasius, sehingga kalau saudara mungkin mengatakan, loh, tadi Athanasius mengatakan me against the world, loh. Berarti kan dia mau melawan seluruh dunia. Betul, tetapi dia membela apa yang ditegaskan di dalam Nikea. Gitu ya. Jadi bukan dia sedang membela keyakinan pribadinya sendiri menurut saya. Hari ini ada loh, saudara. Ya, saudara mungkin tahu ya. Ya, ada orang yang mengatakan semua terjemahan salah, termasuk LAI. Gitu ya. Semua yang menerjemahkan LAI itu salah, yang betul dia. Luar biasa itu. Ya, jadi saya kadang-kadang nggak habis pikir ya. Betul saya pernah ketemu sama orang yang kenal sama orang ini. Dia tuh di sekolah cuman ya bukan di sekolah yang bagaimana gitu ya. Belajar tekstual criticism juga mungkin masih sangat basic sekali. Dia bisa mengatakan loh LAI salah gitu ya karena tidak ikut dengan teks-teks yang dia percaya. Padahal teks-teks yang dia percaya itu teks-teks yang bukan dari masa yang terkemudian. Saudara mungkin sebagian tahu ya apa yang siapa yang saya maksudkan. Tapi herannya sekaligus sedihnya ya, pengikutnya bukannya tidak ada. Kadang saya tidak habis pikir, ya masa ya pengikutnya atau dia tidak mikir ya, apa iya ya semua penerjemah LA itu bodoh gitu, terus dia the only one yang pinter gitu. Ya sehingga semua penerjemah LAI nggak tahu kalau sebetulnya ikut teks yang salah, ya dia adalah the only one yang tahu teks yang benar. Ya maksudnya coba agak make sense sedikit gitu loh.
Tapi hari ini kita melihat banyak loh yang dengan gampang mengatakan, oh kamu ikut ajaran gereja, saya ikut ajaran Alkitab. Sorry to say ya, Saksi Yehova juga mengatakan gitu. Pernah ketemu Saksi Yehova? Ya mereka mengatakan apa ya? Oh kita sama kok. Bedanya kita cuma mau kembali kepada Alkitab. Waduh, kalimat yang kedua ini kok menusuk hati ya. Jadi kita itu sama, mereka kembali kepada Alkitab, sementara kita kembali kepada tradisi. Kalau seperti itu saya akan tanya, ya saudara, tradisi mana di luar Kristen itu yang percaya Tritunggal? Ya, sehingga kalau bapak-bapak gereja tidak kembali dari Alkitab, tidak kembali kepada Alkitab, dari mana ya? Dengan motivasi apa ya? Mereka merumuskan Tritunggal. Sorry to say ya, kalau saya boleh membandingkan. Hari ini ya, ya saya pribadi percaya teologi kemakmuran itu tidak benar. Begitu ya. Tapi menurut saudara ya, ya taruhlah saya benar. Ya memang teologi kemakmuran tidak benar. Saudara bisa kira-kira menjawab nggak kalau ada pertanyaan? Kalau memang teologi kemakmuran tidak benar, ngapain kok banyak gereja mengajarkan? Kira-kira kalau pertanyaannya seperti itu ya, jawabannya ada enggak? Ya kalau teologi kemakmuran tidak benar, kenapa kok ada hamba Tuhan yang mengajarkan kepada jemaatnya? Kira-kira saudara kesulitan mencari motifnya atau tidak? Atau langsung ketahuan motifnya? Ya supaya jemaatnya senang lah. Gitu ya. Ya, sehingga kalau teologi kemakmuran itu tidak benar, kenapa kok diajarkan di gereja? Ya enak ya, jemaat suka. Tapi permisi tanya ya, siapa di antara saudara yang supaya nambah jumlah jemaat, saudara ngajarkan Tritunggal? Ada enggak? Allah itu Esa, Allah itu tiga pribadi, ketiganya sepenuhnya Allah. Wah bagus ini gitu ya, sehingga orang ke gereja. Mungkin enggak ya? Gitu ya? Mungkin enggak ya? Ya, ada yang dijual nggak dari Tritunggal? Ya gereja mula-mula ada sehingga hari ini kan cukup banyak ya. Kami kembali ke gereja mula-mula. Wah, gitu ya. Karena gereja mula-mula bisa dijual. Ini yang ori ini. Tapi saudara sangat sulit ya menjual Tritunggal. Amin atau amin? Ya sehingga ngapain ya bapak-bapak gereja termasuk Athanasius juga gitu ya. Mesti dipenjara berkali-kali bahkan mesti mati sebelum kemudian pandangannya diterima. Motifnya apa gitu ya? Mengajarkan Tritunggal. Nah ini, ya sehingga betulkah kemudian kita yang kembali kepada tradisi Kristen yang tidak sesuai kebenaran firman Tuhan atau justru sebaliknya? Sehingga saya percaya hari ini ya, petunjuk dari gereja yang benar bukan yang mengatakan kami kembali kepada kebenaran, tapi sejauh mana gereja itu menganggap penting kesatuan kebenaran. Dan yang kedua, ya bagi saya ini juga merupakan indikasi yang kita perlu sadari ya. Bukan hanya menganggap Alkitab penting, tapi menganggap tradisi Kristen penting tanpa menyetarakannya dengan Alkitab. Jadi mesti diingat baik-baik ya. Kita sebagai orang Protestan, kita tidak pernah menganggap tradisi setara dengan Alkitab, tetapi tidak pernah juga sebetulnya Bapak Reformasi menganggap tradisi tidak penting. Itu tidak. Ya, tradisi itu penting sehingga sama ya. Athanasius itu kok dia berani me against the world karena dia kembali kepada Konsili Nikea. Sama. Ya, Martin Luther, Yohanes Calvin karena mereka kembali kepada Bapak mula-mula. Ya, kepada Alkitab dan kembali kepada ajaran Bapak gereja mula-mula. Dan perhatikan, ini juga yang penting ya. Kalau ada yang mengatakan gara-gara Luther tuh gitu ya, gereja hari ini terpecah-pecah gara-gara Luther gitu ya. Nah, saudara kita harus mengakui ya, salah satu side effect dari Protestanisme yang kita perlu prihatin bersama-sama ya, yaitu banyak pengajaran yang berbeda. Tetapi saudara, kalau kita kembali kepada semangat Martin Luther sendiri, tidak. Dia tidak pernah menolak diajak diskusi. Gitu ya, dia tidak pernah menolak untuk diajak berdebat, dia tidak pernah menolak untuk dimintai pertanggungjawaban ya pada waktu itu dan dia tidak pernah terpikir membuat gereja Lutheran. Absurd bagi Martin Luther ya berpikir bahwa akan ada gereja namanya Lutheran gitu ya. Itu sesuatu hal yang sangat absurd ya karena pada waktu itu dia di sebelahan barat gereja ya Katolik. Ya, sehingga saudara reformasi tidak dimulai dengan keinginan pecah, beda sedikit gereja baru gitu ya. Tidak. Ya, sehingga kita perlu menghargai kesatuan dan kita perlu menghargai tradisi Alkitab tanpa harus menyetarakannya dengan Alkitab. Sehingga sebagai penutup, kalau saya boleh mengatakan Paulus mempunyai semangat yang sama. Izinkan saya membacakan dua ayat dari Paulus untuk menunjukkan Paulus mempunyai semangat yang sama.
Ini Galatia 1:11-12, Paulus mengatakan, ya sebab aku menegaskan kepadamu, saudara-saudaraku, bahwa Injil yang kuberitakan bukanlah Injil manusia. Aku bukan menerimanya dari manusia. Bukan manusia mengajarkannya kepadaku. Aku menerimanya oleh pernyataan Yesus Kristus. Ya, karena amin ya. Dia kan bukan diinjili Petrus, bukan diinjili Andreas, bukan diinjili Yakobus gitu ya. Dia kan diinjili Yesus langsung di dalam perjalanan Damaskus. Tapi saudara, sejauh mana ya kita yang mengamini ayat ini juga mengamini ayat berikut. Sama-sama surat Galatia. Ya, Paulus mengatakan apa? Kepada mereka aku bentangkan Injil yang kuberitakan di antara bangsa bukan Yahudi dalam percakapan tersendiri kepada mereka yang terpandang. Supaya jangan dengan percuma aku berusaha atau telah berusaha. Dan setelah melihat kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, maka Yakobus, Kefas, dan Yohanes yang dipandang sebagai soko guru jemaat, pillars, ya berjabat tangan dengan aku dan dengan Barnabas sebagai tanda persekutuan. Ini Paulus. Jadi di satu sisi ya memang betul dia menjadi Kristen bukan karena diinjili oleh para rasul, dan bukan berarti bagi dia ya. Ya sudah, saya kan diinjili langsung. Ngapain saya mesti sowan? Gitu ya. Ngapain saya mesti ke Yerusalem? Paulus mengatakan tidak, dan yang menarik ya, alasannya apa? Paulus sadar ya kalau dia tidak sepakat dengan gereja Yerusalem, ya bisa dengan percuma dia berusaha atau telah berusaha. Jadi supaya jangan dengan percuma aku berusaha atau telah berusaha, Paulus ke Yerusalem gitu ya, sehingga ya dengan membentangkan apa yang dia percaya kepada Rasul Yerusalem, dia mengharapkan ada satu persatuan dan puji Tuhan itu terjadi. Ya sehingga soko guru jemaat Yakobus, Kefas, dan Yohanes berjabat tangan dengan Paulus dan Barnabas sebagai tanda persekutuan. Jadi kalau hari ini saudara, ada yang mengatakan, wah saudara pengikutnya Paulus bukan pengikutnya Yesus, ajak dia lihat ayat ini. Ya bagaimana bisa dikatakan Paulus berbeda dari Yesus kalau murid-murid Yesus jabat tangan dengan Paulus? Doesn't make any sense. Nah maksud saya ya, ya, sehingga bersyukur karena Paulus mempunyai sikap seperti ini ya. Hari ini tidak ada alasan untuk kemudian orang Kristen dianggap sebagai pengikut Paulus, bukan pengikut Yesus. Ya karena Rasul Yesus yang paling utama jabat tangan kok. Ya itu benar kok. Ya sehingga siapa sekarang ada orang abad 21 ya mengatakan bahwa Paulus dan Yesus bertentangan. Emangnya dia lebih tahu Yesus daripada muridnya sendiri. Ya sehingga kita bersyukur ya Paulus yang ini panggilannya khusus, tidak merasa dirinya ya I'm against the world. Semua yang lain itu adalah salah. Itu kenapa Yesus pilih saya. Ya, karena semua rasul yang lain itu tidak berguna gitu ya. Sehingga ada yang mengatakan ya, Petrus itu kecepatan pada waktu mengangkat Matias, harusnya Paulus tidak. Lukas tidak pernah bermaksud mengatakan seperti itu. Ya, sehingga Paulus tidak menganggap dia dipilih secara khusus. Ngapain mesti ngomong dengan Rasul Yerusalem. Puji Tuhan ya, Paulus tidak mempunyai sikap seperti itu. Ya bersyukur juga Bapak-Bapak gereja tidak mempunyai sikap seperti itu. Ya, sehingga saya akan menutup hari ini, saat ini ya, sebelum kita masuk ke tanya jawab ya, dengan membacakan Credo Nikea dan Konstantinopel yang bunyinya seperti ini. Ya, kami percaya kepada satu Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Kami percaya kepada satu Tuhan Yesus Kristus, anak tunggal Allah, diperanakkan dari Bapa sebelum segala zaman, terang dari terang, Allah sejati dari Allah sejati, diperanakkan bukan diciptakan, sehakikat dengan Bapa. Olehnya, segala sesuatu diciptakan bagi kita manusia dan untuk keselamatan kita. Dia turun dari surga, berinkarnasi oleh Roh Kudus, dan dari anak darah Maria, dan menjadi manusia. Dia disalibkan demi kita, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, menderita dan dikuburkan. Dia bangkit pada hari ketiga sesuai dengan kitab suci, naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Bapa. Dia akan datang lagi di dalam kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Kerajaannya takkan Kia dan Konstantinopel yang kita percayai segenap hati sampai sekarang.